Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar nih buat teman-teman semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Terima kasih. Eh, Kembali ya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam Kami senang warahmatullahi sekali saat ini bertemu pada kita bertemu pada pukul 9, sedikit kita undur menjadi pukul 9.21. Mungkin teman-teman yang ada di Groningen atau yang ada di mana saja di Indonesia mungkin waktunya akan menyesuaikan. Baik, sebelum kita mulai acara, kami ingin sedikit menyampaikan apa sih ini sebenarnya kegiatan yang kita lakukan mungkin sampai dengan bulan Juli tahun 2021. Teman-teman sekalian, ini adalah sebuah kelas pengantar web programming. Jadi kelas pengantar web programming. Jadi kalau mungkin ada teman-teman semuanya yang ikut dalam kelas ini ingin mendapatkan insight atau pengantar untuk lebih jauh, mungkin ini adalah saat yang tepat mungkin untuk kita. Dan ini juga merupakan sebuah inovasi dari kita, dari BPS Provinsi Bangka Belitung sebagai suatu inovasi pelayanan publik. Selain meningkatkan kompetensi tidak hanya bagi pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik, tapi juga untuk semuanya. Dan yang terakhir adalah kita nanti diharapkan mampu ya, setidaknya dapat membuat aplikasi berbasis web yang mungkin sederhana dan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan materi dalam kegiatan ini nanti akan disajikan oleh Pranata Komputer Madya, kemudian ada Pranata Komputer Muda dan Pranata Komputer Pertama. Jadi ini juga menjadi bagian daripada kegiatan dari Pranata Komputer di lingkungan Badan Pusat Statistik. Nah, untuk pesertanya siapa saja? Pesertanya bisa dari ASN, mahasiswa, ataupun pelajar. Saat ini dari peserta yang sudah mendaftar, ada sekitar 424 peserta, itu hampir 70% atau membuat sebuah web programming. Jadi kalau kita lihat, kalau hampir sebagian besar berarti mungkin ingin menambah pengetahuannya, basicnya tentang statistik atau yang lainnya, ingin menambah tentang pengetahuan tentang programming, mungkin ini juga kelas yang tepat. Gitu. Kemudian dari 424 itu, kalau kami perhatikan, tidak hanya berasal dari lingkungan Badan Pusat Statistik, tapi juga ada dari kampus, universitas, bahkan ada juga dari STIS gitu. Dan ini ya beban berat juga kami rasa teman-teman di sini, tetapi karena kita punya niatan untuk sharing ilmu, meningkatkan kapasitas tidak hanya untuk diri kita dan semuanya, saya kira ini adalah hal yang positif. Hampir 60% adalah laki-laki, 37%-nya itu adalah perempuan, dan saya kira ini nanti akan menjadi kelas yang menarik. Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, dan Juli ada 5 kelas yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama ada HTML, kemudian ada CSS, nanti di bulan April, di bulan Mei ada SQL, kemudian di bulan Juni ada PHP, dan di bulan Juli ada JavaScript. Jadi konsekutif sekali, bulan Maret ini kita teman-teman semua bisa mengikuti dalam 2 jam pelajaran dalam 4 kali pertemuan. Ini saya kira mungkin sudah cukup untuk pengantar sebagai web programming kita semuanya. Dan ini kita lakukan secara Zoom ya. Kemudian jadi teman-teman bisa mengikuti pelatihan ini di kantor dan di rumahnya masing-masing. Saya kira itu
pengantar yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya mulai untuk acara kita, saya ingin sedikit memperkenalkan siapa narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama saya ingin kenalkan, beliau adalah Pranata Komputer IPDS. Jadi kalau zaman dulu namanya adalah Kabid IPDS ya. Pak Bambang Sri Yuwono SSI MSI. Beliau lahir di Jakarta Timur 12 November 1967. Pendidikan terakhir beliau adalah S2 di Universitas Andalas. Kemudian riwayatnya beliau pernah menjadi Kabak Standar Harga di BPS Republik Indonesia. Pernah juga menjadi Kabak Monitoring dan Evaluasi. Kemudian beliau juga pernah menjadi Kepala Bidang IPDS di Provinsi Sumatera Selatan. Dan saat ini menjadi Kepala Bidang Koordinator Fungsi IPDS BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi kalau di pusat dia sudah nggak diragukan lagi siapa. Dan hari ini mungkin beliau akan sharing kepada kita semuanya terkait HTML. Dan kita kira nggak perlu lagi berpanjang lebar. Saya kira harapannya bahwa teman-teman di Indonesia maupun dari luar yang mungkin mengikuti kegiatan ini bisa bisa mendapatkan manfaatnya pada pertemuan hari ini. Mungkin itu saja pengantar dari saya, teman-teman semuanya. Pak Bambang, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Bambang. Ya, terima kasih Mas Aja. Suara saya terdengar ya? Ya, mudah-mudahan. Dengar. Baik. Ya. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, Om, Tante, sekalian ya. Mungkin di sini juga ada yang pakar-pakar juga nih ya. Ya, suhu kita semua ya. Tentu kita harapkan semuanya dalam kondisi sehat selalu ya, dalam situasi pandemi saat ini kita tentu selalu menjaga protokol kesehatan ya, dan kalau dengan Zoom kan lebih enak ya, lebih pas ya, dan tentu di sini juga bisa menjangkau banyak teman-teman sekalian. Ya tentu saya senang dan bangga ya bahwa bisa belajar bersama dengan teman-teman di sini. Tentu mungkin sedikit yang pengetahuan saya, cuman di sini kita sharing, saya coba sharing, nanti teman-teman bisa mengembangkan harapan itu. Jadi nanti tidak semua komen-komen saya coba ya, saya paparkan, tapi beberapa saja yang memang akan kita gunakan. Jadi nanti kelanjutannya apa yang kita desain di HTML bisa kita kembangkan dengan menambahkan CSS ya, terus sampai tuntas dengan database-nya. Kalau di HTML ini tentu belum ada database-nya ya, masih teks ya. Oke, saya akan paparkan materi saya. Gimana? Seperti oke ya. Oke, ini pertemuan pertama. Ya, ini nanti di-share juga ini ya. Oke, ini ya. Jadi kita ke HTML, Hypertext Markup Language, sebuah bahasa untuk membuat halaman web ya, yang dapat dilihat oleh browser. Jadi browser dari mana saja ya. Tentu kita kenal banyak aplikasi browser ya, baik yang Windows, baik yang Macintosh dan sebagainya, dan mungkin yang di server ya, yang kita belum pernah dengar gitu sistem operasi dan browsernya. Jadi HTML ini didesain untuk semua platform komputer, mulai dari mainframe, mini, PC, itu bisa saling bisa komunikasi, sehingga dibuat berdasarkan teks yang diperkaya. Jadi hypertext markup language
itu ya, ini bisa digunakan, jadi memudahkan kita sehingga dia berkembang sangat pesat ya. Kita bisa lihat dari server yang terletak di mana saja itu. Dan ini kan kalau teknologi sendiri dikembangkan pertama kali oleh pertahanan Amerika Serikat ya, karena nanti kalau ada server itu bisa terhubung di seluruh dunia. Nanti kalau satu rusak bisa nyambung yang server lainnya yang sudah disiapkan juga. Jadi kalau untuk di BPS katakan kita punya data center ya yang ada di Jakarta, kita punya data recovery center DRC di Kalimantan Selatan. Waktu pilih Kalimantan Selatan karena tidak banyak bencana ya. Untung bukan di Kalimantan Selatan. Ini Kalimantan Selatan ya. Untung nggak kena banjir ya. Jadi kalau ada sesuatu di server BPS pusat itu bisa terus karena sudah di recovery ada di Kalimantan Selatan kalau untuk konteks BPS ya. Dan ini juga dulu dengan HTML ini bisa dibuat suatu homepage ya. Homepage untuk BPS ini hanya berdasarkan HTML saja ya. Pada generasi awal dulu dari seluruh KL itu mungkin kementerian lembaga hanya baru sekitar 5-6 kementerian lembaga BPS sudah mengembangkan web ya dengan server yang ada di Jakarta. Oke, kita lanjut. Jadi bahasa ini sangat mudah ya, dan saya berusaha untuk menggambarkan itu, untuk menyampaikan bahwa HTML sangat mudah dan bisa digunakan untuk menyelesaikan beberapa aplikasi. Katakan paling sederhana HTML. Kalau mau lebih efektif, cantik, ya itu bisa dikembangkan dengan tools yang berkembang mendukung. Jadi nanti di sini dapatkan dulu memperlihatkan dan menampilkannya. Ya tentu kali ini kita tampilkan di komputer kita sendiri. Ya kalau teman-teman mau coba langsung bisa, atau ya nanti kesempatan nanti ya bisa dicoba di komputernya sendiri. Jadi komputer kita itu kita gunakan dia semacam server untuk kita sendiri ya. Nanti kalau itu bisa ada IP-nya di connect ke internet, nah itu menjadi server untuk yang dari luar ya, eksternal. Oke, jadi di sini pertama saya menggunakan bawaannya. Kalau harus habis itu teman-teman pun menggunakan editor yang bermacam-macam. Nah, jadi untuk ini karena awal ya, saya anggap pemula kita semua, sehingga saya gunakan yang paling sederhana. Jadi kita nanti gunakan Notepad, terus kita simpan file HTML kita ya, yang berisi teks atau komen-komen dari HTML. Nah, syaratnya, extensionnya kita tuliskan HTML itu saja. Nah, ini terus kita simpan ya, nanti kita bisa tampilkan di browser. Oke, kita lanjut ke tag yang ada di HTML. Jadi tag itu, ini contohnya ya, tanda untuk B ini kan bold ya. Jadi nanti tampilannya saat ditampilkan itu hurufnya tebal. Ya, tebal. Nah, ini kita tandakan dengan supaya bisa dibaca oleh klien itu tanda dikurung ya, tanda lebih besar, tanda kecil ini disetting seperti ini oleh HTML. Ya. Terus ada kalau mau font banyak ya, ada 100-an lebih, 100 sampai 200 font ini teks ya. Tapi mungkin di sini yang kita coba itu hanya
20 lah ya. Tapi itu sudah cukup misalnya, itu yang paling banyak digunakan. Kalau yang lainnya itu kan lebih khusus lah, nanti bisa dipelajari sendiri ya. Dan itu banyak nanti bisa kita dapatkan tag-tag tersebut. Kemudian tag itu ada awal dan ada tutupnya, akhirnya. Contohnya untuk bots itu kita buat, kita ketik tanda lebih kecil B, tanda lebih besar, kita ketikkan teksnya apa itu. Judul pendahuluan katakan ya. Terus nanti kita ada tag untuk penutupnya, yaitu dengan yang lebih besar /B. Ya, ini slide-nya terbalik ya. B, terus tanda tutup lagi, sehingga itu saja yang akan kita bold. Kalau nggak ada tutupnya, nanti semuanya bold itu ya. Jadi ada sini yang pasang untuk kita set, nanti kita desain mana yang mau bold atau mana yang mau italic. Biasanya kalau dulu tuh yang italic kita kalau punya judul itu kan yang bahasa Indonesia-nya biasa, yang bahasa Inggrisnya italic katakannya. Ini kita bisa tampilkan di program kita, di aplikasi kita dengan menggunakan tag HTML tersebut. Tapi di sini juga ada yang single tag, ya, itu HR dan BR, dia tidak ada tutupnya. Nanti akan kita coba. Terus teks ini tidak case sensitif, jadi huruf besar, huruf kecil sama saja, diprosesnya sama, diterjemahkan sama oleh server ya atau oleh browser ya. Oke. Kemudian kita lihat ini struktur dokumen HTML. Nanti kita katakan buat latihan 1 HTML. Nah, ini kalau kita buka, dalamnya seperti ini. Ini harus ini ya, aturan dari HTML-nya. Diawali dengan tanda ini teks HTML, tutup ada tutupnya ya di bawah ini. Kemudian head ini untuk judulnya ya. Judul untuk kita nih biasanya, ini nggak akan ditampilkan di browser. Supaya kita bisa mendapatkan informasi terhadap file ini tentang apa sih? Mungkin perlu di sini ya, karena nanti kan programnya panjang gitu. Nanti kalau nggak ada judulnya kita bingung, atau harus kita baca sampai ketemu gitu. Nah, itu nggak efektif ya, sehingga di sini difasilitasi oleh HTML untuk memberikan judul. Kemudian nanti yang diproses itu body dan ini ya, di body ini ya, yang diawali dengan text body, diakhiri tanda ini /body ya, ini. Jadi yang proses yang dalam ini apa itu mau kita tampilkan teksnya, dan ada yang bold, ada yang italic dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke tag yang apa, tagging ya, tag yang untuk teks bersama ya kata-katanya. Kedengarannya penggunaan tag pada laman web. Ini kita page apa nih, paragraf kurang lebih seperti itu. Nanti kita bisa buat dia ada buka ada tutupnya. Terus kalau kita ingin tag kita di tengah ya, tambahkan di awalnya center, di akhirnya tanda judul aja ini ada di tengah, yang lainnya di kiri, rata kiri, rata kanan, bisa nanti kita buat. Nah, ini rata kanan ya, kalau rata kanan itu suatu paragraf ya, P, tandakan ini, paragraf itu rata kanan. Kita tutup paragraf tersebut dengan /P. Nanti paragraf berikutnya kan menjadi normal lagi. Oke, lanjut ke font. Fontnya. Jadi kita katakan di sini ingin font size-nya ya, ukurannya menjadi besar, ini bisa kita gunakan seperti ini. Nah, ini +3 berarti dinaikkan 3 kali dari yang standar, sehingga nanti kelihatan lebih besar ya, seperti contoh ini outputnya nih seperti ini. Kemudian
tag tersebut juga kita bisa kita berikan warna. Nah, ini font ya, ada itu font, color, red. Ini nanti kode untuk warna macam-macam ya. Bisa cari sendiri. Kalau di sini nanti harus kita jelaskan seluruhnya, nggak cukup waktunya ya. Jadi di sini mungkin saya agak cepat ya. Nanti kan bisa diulang. Kalau nanti bukan cepat ya, tapi mengingat waktu ya, dan kita batasi pertemuan kita 4 kali sehingga bisa bagi supaya bisa tersampaikan poin-poin penting tadi detail ke warna bisa macam-macam, nanti ya bisa kita diskusikan di kesempatan yang lain atau bisa cari sendiri. Ya banyak nanti teman-teman cari di internet bisa kok, banyak profesor Google ya, lihat banyak tahu gitu. Saya juga nyusun ini juga nanya profesor Google ya. Jadi saya coba nyusun, mengingat-ingat. Jadi saya belajar HTML ini sudah 20 tahun. Jadi tapi ya saya berhenti programming sekitar 10 tahun lah. Dan sekarang mau ke programming lagi bersama-sama teman-teman karena supaya bisa menyelesaikan pekerjaan juga nih. Sekarang kan kita berbasis TI ya, kayak banyak permintaan untuk membuat aplikasi. Di sini buat pelatihan untuk yang utamanya tadi untuk teman-teman di Babel ya, supaya mereka kalau membuat aplikasi bisa mengembangkan sendiri, kecuali ada trouble, ada kendala baru ke kita gitu. Tapi ya tentu karena dengan ada fasilitas Zoom, tentu sini saya sangat ya bisa kenal dengan teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut. Ini penggunaannya bisa ini ya, kita gabungkan size-nya, warnanya itu. Oke. Ini font ya, masih bercerita tentang teks. Jadi kan hypertext mau kita tampilkan tuh informasi tulisan di web page, halaman web kita. Kemudian di sini ada sesuatu lagi nih ya, ada sesuatu bahwa ada karakter khusus yang harus kita tuliskan dengan itu tertentu ya, contohnya copyright lah. Copyright kan kalau kita mau munculkan di halaman page kita gimana? Ya ini kita tulis copyright. Ampersand copy. Kalau kita, ini nggak bisa kita ini gambar kalau mau kita tampilkan gambar, ini nggak efektif ya. Sehingga ini difasilitasi oleh HTML. Ini tanda lebih kecil, tanda lebih besar kan sudah digunakan di tag tadi kita ya, untuk membuat tag tadi bold, italic. Jadi kalau kita tulis lagi, ini dianggap perintah oleh browser sehingga kita gunakan ampersand LT less than. Tapi untuk versi yang belakangan nih, versi HTML dan browsernya sudah menyesuaikan, bisa sih kemarin kita coba langsung tanda kecil ini bisa diproses, bisa ditampilkan oleh browser. Ya kalau copyright, trademark, register yang spesial karakter tersebut ya nggak ada di keyboard ya, sehingga kita tulis dengan menggunakan kode spesial karakter tersebut. Oke. Kita lanjut, kita ada heading H kodenya, H1 sampai 6. Jadi ini menampilkan besar ya, besarnya huruf font. Tadi kita bisa pakai font size, bisa juga kita pakai heading H1 sampai H6. H1-nya lebih besar ya, yang paling kecil H6. H6 mungkin normal kali ya. Jadi contohnya contohnya inilah yang saya tampilkan, ini kan di atas ini lebih besar kan, kita bisa pakai font size tadi atau kita pakai H1 aja, di sini H2 lebih kecil, jadi tampilannya terlihat proporsional lah, bagus gitu ya, jadi enak dilihat.
Itu. Ini dari penggunaan text heading. Nanti akan kita praktekkan ya. Kita coba ya, teman-teman kalau mau coba langsung juga saya rasa bisa. Atau ya. Kemudian ada list. List itu ada dua, yang list itu daftar ya. Jadi yang unordered list dan order list. Order list itu ada urutannya, ada nomornya 1, 2. Ini kodenya. Ini kita definisikan dulu bahwa itu unordered list. Kita tuh ada tutupnya juga ya. Ini list item. Ada apa? Kita mau tulis itemnya, daftarnya ya. Kalau di sini tentu, nah ini muncul nanti ditampilkan ada titik ya. Daftar tersebut, tapi tidak ada urutannya. Kalau yang order list, kita tag ini OL ya, listnya ini, nah itu nanti saat ditampilkan ada nomor urutnya. Oke, kita lanjut ke running tag. Nah, ini jadi running tag, jadi teksnya itu jalan ya, bergerak, lari lah. Ya seperti kalau kita pun beli apa ya, ada ya untuk elektronik itu yang running tag ya banyak digunakan itu ya. Nah ini kita bisa buat di halaman page kita, atau Anda bisa lihat di page di website siapa gitu ya, BPS itu ada running tag untuk memberikan informasi apa gitu yang supaya kita menangkap perhatian kita lah. Kalau running tag kan lebih ini ya, menarik gitu, menarik perhatian. Nah, nanti kita bisa buat di sini. Ini ada fasilitasnya dari HTML, yaitu di sini marking, ya, queuing. Ya, kalau saya ingatnya itu ya, itu pernah belajar teori antrian. Di sini digunakan marquee, ya, komen tersebut. Ini ada macam-macam nih. Bisa ada background-nya, bisa ada alternate behavior, bolak-balik nih. Bisa juga kita bisa berhenti, jalan lagi saat itu oleh mouse ya. Oke, kita lanjut ke ada image. Gambar, jadi nggak cuma gambar, nanti bisa dicoba ya. Jadi di sini yang saya contohkan gambar. Jadi bisa ditampilkan di browser kita, di halaman page kita itu suara, movie, peta itu ada. Tapi ya di sini yang paling sederhana itu adalah gambar ya. Jadi teman-teman bisa ya, kalau punya file yang lain mau ditampilkan untuk coba-coba, ya itu silakan. Jadi di sini nanti teman-teman bisa kami dorong untuk menambah jam terbang lah ya. Kalau hanya tergantung dari PowerPoint yang kami sampaikan atau materi yang kami berikan, ini sangat terbatas. Ini nanti tinggal dicoba sendiri. Di sini untuk image, katakan untuk gambar. Ini di sini cuman karena HTML itu free, tidak berbayar ya, software tersebut bisa digunakan. Dia menggunakan juga format image itu yang free. Kalau yang punya software tertentu, itu tidak didukung, nggak boleh itu, nanti dituntut. Karena dia kan sudah membuat software tersebut dengan itu struktur atau kode tertentu ya, nah, itu mahal dan tidak dia lepas. Nah kalau ini sudah dilepas, yang sudah dilepas itu JPEG atau JPG dan BMP. Dulu sempat BMP ini karena dibeli oleh perusahaan sempat nggak bisa dimunculkan di HTML. Nah, sekarang sudah dilobi lah karena sudah banyak situs web yang menggunakan ini. Kalau terus nggak disupport lagi, ini ya agak repot gitu, mengganggu. Nah itu kembali dia dilepas. Tadi kalau nggak dibuat yang free-nya, ya kan ada orang yang bisa ya memahami kode-kode tersebut. Oke. Terus untuk image itu bisa kita atur.
kita atur ukurannya, tingginya berapa, lebarnya berapa. Ya, nanti gambar itu ada ya untuk sekarang ya, untuk belajar kita, gambar tersebut satu folder dengan HTML-nya, dengan kode-kode HTML-nya, dengan file HTML-nya, biar bisa langsung dibaca, ditampilkan. Kalau ada di folder lain itu harus kita definisikan. Ya. Oke, ini untuk image, ya, untuk gambar. Kemudian kita juga bisa mengatur background. Ini ada background-nya itu bisa gambar, bisa warna solid. Ya ini black. Itu nanti ini kodenya bisa kita ini lagi. Itu kan ada banyak ya untuk mendefinisikan warna background tersebut ya, bisa gunakan kode ini, bisa kita gunakan RGB, bisa juga pakai namanya. Jadi sudah sama HTML sudah bisa diterjemahkan. Ya, ini kan untuk memudahkan kita. Jadi ini bahasanya sebenarnya bahasa manusia nih, bukan bahasa mesin ya. Kalau bahasa mesin, kalau sempat belajar ya agak ini jauh ya bahasa mesinnya. Ini menjadi bahasa manusia yang mudah dimengerti manusia lah. Jadi HTML menyediakan seperti itu. Kalau bahasa yang dipahami oleh mesin, dia hanya 01 aja ya yang dipahami ya. 0 itu voltasenya antara 1 sampai 4,5. Kalau 1 itu 5 sampai 9. Itu baru itu bahasa mesin tuh. Ya, itu yang bisa dipahami oleh mesin. Nanti ada kode-kode ya itu ya melebar saya. Oke. Itu PowerPoint-nya ya yang akan kita coba satu persatu. Nanti ini PowerPoint-nya kita berikan atau sudah ada sebenarnya, bisa di print dan bisa dicoba. Nanti kalau ada kendala apa bisa kita diskusikan, atau ada teman-teman menambahkan apa bisa kita diskusikan. Oke. Sekarang kita coba untuk membuat file ya. Tadi kita pakai Notepad ya, disuruhnya di sini Notepad ya. Nah ini ya Notepad ada tuh. Coba bisa Anda tes ya. Kalau pakai Windows ya. Nah, ini Notepad. Jadi kita pakai Notepad, nggak pakai Word ya. Kalau Word itu ada kontrol-kontrolnya khusus. Kalau Notepad itu polos. Jadi apa yang kita ketik itu tidak ada kode-kode yang ini. Ya, oke. Tadi sekarang kita coba nih. Kita ketik. Ini kita beri nama ya. Jadi ini saya agak ini ya, saya coba dulu nih. Jadi cobanya agak brutal ya. Tidak pakai ngikut, tidak ikut aturan. Kalau aturannya kan harus ada, kita buka dulu dengan HTML. Saya mau coba bisa ditoleransi nggak oleh browsernya. Oke, di sini kita masukkan ke folder kita. Ini. Wait, di luar aja deh ya, di luar nih latihan katakannya. Latihan. Ke satu. Nah, di situ kita extensionnya HTML. Nah, ini notepadnya dia defaultnya teks ya, dia harus kita ubah supaya dia mau mengetik HTML. Tadi sudah kita ketik ya, ini file kita ya. Oke, ini file kita. Ini tadi kita tulis di sini ya. Nah, untuk menampilkan di browser, ini saya itu kita buka ini ya, open with.
open with. Nah, browsernya apa? Ya, browser sudah disiapkan ya. Kebetulan kompresnya ada Firefox, ada Chrome, ada IE, ada Microsoft. Saya pakai Chrome dulu ya. Pakai yang lain. Saya kalau pakai IE atau Firefox suka rebutan ya. Maunya jadi default ya. Ini, nah ini sudah muncul di Chrome. Wah, di web kita nih, ini munculnya. Jadi ini teksnya ya. Oke, teksnya program kita seperti ini. Munculnya bisa muncul langsung. Jadi dia HTML yang sekarang dia sangat toleran gitu ya. Harusnya banyak errornya nih, harusnya karena kan kalau tadi kita pelajari itu oke ini agak saya perbesar dulu ya supaya kelihatan apa supaya matanya nggak inilah ya teman-teman ya, nggak berat ya. Oke, ini ya. Ini ya harusnya kan di depan tuh ada HTML. Jadi browser HTML yang versi terakhir ini dia tidak banyak memunculkan error karena nanti mengganggu. Dia tujuannya memudahkan kita lah, memudahkan pengguna ya. Jadi harusnya di sini kan body ya. Body ini harus aturan yang benar nih. Tapi tadi saya coba nggak pakai, mau ya. Karena sudah dimudahkan oleh HTML versi terakhir yang berkembang juga nih. Oke, ini ada slash-nya. Coba kalau salah gini, toleransi nggak sama. Ini saya refresh ya. Oh, ditoleransi nih, salah nih. Misalnya ditoleransi ya. Nah, ini buat informasi ke teman. Jadi tadi teman-teman ya, tadi saya kalau di PowerPoint saya kan harus ada HTML-nya, ada head-nya, ada body-nya. Rupanya kalau enggak, masih sekarang ini bisa. Karena toleransinya ini apa diberikan toleransi oleh HTML. Ini saya tambahkan teksnya ya. Kita save. Kalau nanti yang dimunculkan yang file lama ya. Ini filenya itu baru. Kalau Anda mau itu lagi bisa. Kita ini kan ini ya. Ini tadi latihan ini ya. Tuh kan. Ini kita open with lagi bisa. Harus oke, di sini ya kita open with pakai Chrome lagi yang baru tuh. Jadi dia yang baru kan tadi sudah kita tambahkan kan teksnya ya. Nah sekarang kita bermain nih, mulai kita bermain dengan HTML. Ini kan di bawah kok nyambung sih? Nah ini karena browser atau HTML itu yang dia terjemahkan seperti itu. Spasi ini harus kita definisikan kalau kita mau ada di bawah ya. Nah tadi kan ada tag-tag yang sudah kita pelajari, kita bisa gunakan oke, di sini saya gunakan BR saja. Break ya, break itu jadi di baris berikutnya. Ini kita lihat di baris berikutnya. Itu yang kita susun, kita ketikkan di program HTML kita sehingga nanti kita dapatkan tampilan saat orang melihat atau ya kan tentu ini kita aplikasi kita kan untuk dilihat orang ya karena kita memberikan informasi.
itu mudah dibaca lah, enak dibaca. Ya. Nanti tadi bisa kita tambahkan warna, gambar, dan sebagainya. Oke, kita coba satu-satu. Tadi ini R ya, terus oke, saya tambahkan lagi ya. Ini coba nih kalau kita refresh yang terakhir ya. Ini kita satu aja lah ya. Ini kita refresh ya. Oh, nyambung. Wah, tadi kalau yang ini kan sudah break ya. Sekarang kalau tadi kita ada paragraf. Kita mau lihat bedanya. Kita ketikkan paragrafnya. Paragraf, kita save. Apa bedanya paragraf dengan break? JPG-nya nggak? Terlihat ya. Kalau Ya. paragraf ini spasinya ini ya, lebih lebar. Nanti tergantung dengan teman-teman ya. Oke. Ada suara yang masuk. Ganggu. Ya. Bisa di-unmute ya. Oke, ini saya coba lagi ini ya. Kita mau susun ulang ya. Oke, itu kan dia panjang terus nih. Jadi cuman browser ini dia menyesuaikan dia. Ya, panjangnya kalau itu pendek ya dia itu sendiri. Cuman kita kan mau kita atur sendiri ya. Oke, kita atur sendiri. Contohnya di sini mau tadi ya. Page. Paragraf. Itu. Oh, tapi ini kita tutup paragraf tersebut ya. Ada teks tutupnya kan. Nah, oke, kita tutup di sini deh. Nah, ini karena hanya ini satu paragraf. Nah, ini kan kita bisa tambahkan bla 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 apa ya. Nah, ini ya. Ini saya menggambarkan suatu kategori tadi buku ya, ada paragraf. Nah, paragraf itu kita atur mana yang satu paragraf berikutnya mana. Nah, ini di sini ya. Sehingga harus kita tutup. Kalau nggak tutup nanti dianggap satu paragraf semua nih. Oke. Coba ya ini kita buat paragraf sendiri ya. Nanti ini ya itu seperti ini. Size page dan paragrafnya pendek. Untuk coba, oke, ya ini seperti ini ya. Oke. Tadi kita punya, ini mau judulnya. Ini kan suatu judul, kita ingin di tengah. Ini kan sudah, tagnya sudah kita bahas ya. Center, kita save, kita refresh. Kalau enggak ya sudah, kita itu lagi nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau coba di browser lagi ya, dimunculkan lagi open with Chrome. Ini yang lama, ini yang baru. Ini di tengah semua. Oh, ini lupa harus ada tutupnya. Kalau nggak ada tutupnya jadi semuanya. Aduh, ya namanya judul kan ada di tengah. Tadi kita mau buat subjudul ya. Biasanya kalau subjudul itu ada
Itu tinggal disusun ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini kita lihat jaraknya pendek ya, karena kita nggak pakai page. Kalau mau agak bagus, kita kasih page untuk ini ya. Nah, itu. Terus kita mau tadi tebal itu kan bold ya. Boldnya bisa taruh di depan, bisa taruh di belakang, tapi ya harus apa? Jangan nanti tutupnya jangan terbalik. Nanti kalau terbalik ada masalah. Nah itu bold ya. Bold, terus kita coba yang lain deh ya. Oke, itu ya. Terus kita mau tadi rata kanan. Ya, kita coba ada tag rata kanan. Tagnya rata kanan itu di sini ya, kita tambahkan kita kan sudah paragraf page. Nah, paragraf ini mau rata kanan, kita tambahkan ini teks ini. Lain. Udah ada tutupnya ya, tutup yang tadi. Coba sekarang kita coba. Sekarang kita buka lagi deh, biar bisa dibandingkan ya. Iya. Nah, ini bisa kita bandingkan nih, dia rata kanan ini ya. Saya tambahkan teksnya. Ini kita refresh. Nah, itu ya rata kanan. Jadi nanti kita atur tampilan kita ya. Kita lihat yang sebelumnya ini ya hanya pakai page saja. Lalu kita tambahkan ada yang center ya, terus kita tambahkan lagi ada yang rata kanan. Nanti jadi muncul di homepage-nya sebagaimana yang kita harapkan ya. Nah, itu untuk tadi menggunakan teks. Oke, terus kita lanjut ya ke kita juga bisa font size-nya kita perbesar. Size-nya ya. Di sini katakan judulnya ini mau kita perbesar. Nah, di sini ya. Itu tadi kita tambahkan teks font size tambah 3 ya. Dan jangan lupa ada tutupnya ya. Ini tag depan, katakan kita di sini sampai sini kita mau lagi ngetes nih. Ini kita tutup di sini tutupnya. Nanti kita coba-coba dulu. Oke, kita lihat di sini. Tuh ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kita tambahkan size-nya 3 kali ya, 3 tingkat di kata ini, 2 kata saja. Wah, salah Pak, harusnya sampai sini. Ya itu nanti disesuaikan ya. Dan ini nanti dia apa istilahnya nih? Dia jangan terbalik ya. Nanti naruh font-nya katakan biasanya kalau itu kita lupa, nah kita taruh ini nggak sesuai. Kita tes apa yang terjadi.
Oh, dia masih toleransi ya. Dia kan harusnya boot dulu, center dulu, baru size dulu. Jadi ini memang errornya agak dikurangin ya, muncul-muncul error message-nya supaya memudahkan. Udah versi berapa nih? Versi 5 kali ya. Oke, ini tentang font size ya. Terus tadi untuk fontnya itu bisa berwarna. Oke, kita kasih warna. Oh, yang mana ya? Pendahuluan ini ya. Kita kasih warna. Jadi kita nggak pakai ukurannya sudah benar. Nah, warnanya saja mau kita berikan supaya bagus ya tampilan web kita. Merah. Coba seperti apa. Ini kita refresh. Merah semua. Yang ini apakah yang ingin kita tampilkan? Kalau wah yang merah tuh subjudulnya saja, yang paragrafnya tidak, ya itu harus ditutup ya. Ini kita atur sendiri nih. Ini tutupnya pakai font slice font ya, sepasang jadi ini. Biarin nggak semuanya merah. Nah ini kan lebih bagus ya. Ya tuh ini kita sudah coba font atau teks ya. Teks ini saya tutup ya. Tutup, saya ganti file berikutnya deh. Ini tutup file berikutnya. Sebenarnya sudah saya siapkan karakter tapi kosong ya, supaya ini aja, supaya saya nggak kelewat lah. Nah ini harus ini ya, ini standarnya harus ada. Ini ada tanda serunya, ini tidak diproses ya. Dia hanya jadi kita tahu, oh ini dokumen HTML, file HTML dijelaskan di sini. Oke, sekarang kita mau yang spesial karakter. Tadi ulang lagi banyak. Ini ya, sekarang saya mau kita save ya. Save. Sekarang mau kita tampilkan saya besarkan dulu nih, biarin lebih mudah melihatnya. Tampilkan di browser kita. Ya, kita buka itu file tadi ya, file ini sini ya. Open with pakai apa ini bisa ya. Tapi saya lebih oke, kita coba dulu baru. Nah ini ya, tuh saya nggak suka yang gini nih. Rebutan. Firefox maunya ada jadi default ya, default. Jadi saya biasanya pakai itu saja, Chrome saja. Kembali ke Chrome ya. Oke, Chrome. Nah ini muncul. Ini saya agak perbesar ya, biar mudah dilihat. Kita punya file tadi. Ini filenya. Ya, kita mau coba spesial karakter. Tadi kan saya katakan spesial karakter ada, ini kan sudah digunakan ya tanda-tanda ini ya. Tanda ini juga sudah digunakan sebagai teks, sebagai apa, komen atau apa ya. Jadi HTML akan menerjemahkan itu sebagai membuat tanda ini seperti tadi di PowerPoint ya, di slide 8 tuh teman-teman sudah download.
itu kita harus pakai ampersand less than, tapi kita coba dulu ya. Oh, dia mau. Wah, ini karena versi ATM sekarang sudah lebih baik hati. Ya, kalau versi awal nggak mau, dia terjemahkan sebagai perintah yang salah, dia keluar error message-nya, wah salah, gitu ya. Jadi ini sudah ini ya, untuk versi HTML yang terakhir sudah diakomodir tanda-tanda. Cuman kita sekarang mau, kalau copyright kan nggak ada di keyboard ya. Jadi kita ikuti dia dengan ampersand terus copy. Ini kita ketik demikian, maka yang dimunculkan oleh browser itu adalah tanda ini, copyright. Oke ya. Ini saya kasih page halaman ya, paragraf biar lebih kelihatan. Nah itu copyright sini baru kita tuliskan tag kita. Katakan ini ya. Kayak ini muncul ya. Jadi nanti ada beberapa spesial karakter juga. Kalau pengen kita tampilkan di webpage kita, ya kodenya cari ya. Bisa dicari ya. Oke, sekarang kita lanjut ke heading. Heading itu katakan di sini ya. Nah, ini kita bisa pakai heading ya. Ini sebagai judul kita kasih H1. Nah, tentu harus ditutup. Kalau nggak semuanya nih H1 nih. Kita coba deh. Tuh, besar semua. Jadi, harus ditutup. Karena sepasang dia. Kalau ya itu, kalau enggak jadi tampilan seperti itu. Oke. Ini ya, belajar tag ini karena subjudul kita kasih H2. Langsung kita tutup. /H2. H2 save. Nah, ini ya. Jadi kalau katakan ini titik 1. Ini kita mau taruh di tengah. Oke. Jangan lupa tutup. Yang benar tutupnya ini harus ini ya, konsisten. Ini dulu gitu ya, link apa namanya, cari next ya, next. Nah, ini tapi kalau salah tadi kita coba diakomodir ya, udah sangat baik hati ini browsernya. Nah, seperti ini ya, udah kita tengahkan. Ini ada subjudul 1.1 belajar teks dan karakter. Berikutnya ya, apa itu ya. Oke, ini saya hilangkan ini ya. Sekarang kita coba berikutnya tentang list ya, list.
Baca list tadi yang ada unordered list, ada yang order list. Oke, kita coba yang unordered list ya. Jadi kita di sini saja unordered list. Ini list item apa ya? Ini katakan tadi ya. Kita akan belajar ini ya. Ini kita tutup ya. Ada tutupnya nggak? Nggak ada kayaknya deh. Oh, ada. Oke, kita list itemnya itu terus list itemnya yang ketiga oke, kita save, kita tampilkan. Nah ini ya unordered list. Ini kita kasih judul pertemuan pertama ya. Materi sesi pertama. Nah, kita tutup ya page paragraf. Nah ini ya. Oh, materi sesi pertamanya mau board. Tambahin board. Flash board, kalau nggak board semuanya. Terus spesial karakternya mau italic. Ya, bisa kita buat italic. Ya, kita coba. Berhasil tidak? Tuh, berhasil kan? Jadi ininya kita kasih bold, ini kita kasih italic. Ini ya, kita belajar sampai tadi kita coba lagi satu lagi ya, yang ini kan materi sesi pertama untuk oke, ini harus ada slash, ini kita kasih itu lagi paragraf lagi untuk mencoba order list ya. Oke, order list, kasih watch what HTML dashboard. Oke, paragrafnya kita pakai page paragraf. Oke, di sini kita order list berarti OL nanti kita tutup, ada tutupnya OL karena dia sepasang. Sekarang list itemnya apa? List itemnya membuat file HTML itu ada urutannya buka notepad. Kita tutup. Oke, list item berikutnya klik file, save as. Kemudian list item berikutnya apa nih? Ketikan apa ya?
list itemnya kita tutup. Terus list item kita tutup lagi. Nah ini ya, sekarang mau kita tampilkan, di Windows itu ya, Windows berikutnya. Coba, ini ya, ini sudah kita ubah, kita tambahkan ini ya. Kok ini ke tengah ya? Saya nggak tahu kenapa. Kita bisa ini berarti unordered list-nya belum kita ketik. Jadi dia masih masuk di sini ya. Ini kan tampilannya nggak sesuai yang kita harapkan nih. Kita maunya kan di sini ya. Oke, kita buat tutup untuk unordered list-nya. Jadi ini pasang unordered list belum ada tutupnya. Sehingga tampilannya nggak sesuai yang kita harapkan. /UL itu. Sekarang kita buktikan. Ini loh yang kita inginkan tadi ya. Nah, sudah tadi. Nah, itu ya, jadi sering terjadi kita lupa tutupnya sehingga nanti tampilannya tidak sesuai yang kita harapkan. Kalau itu ya ini berlatih, berarti itu nggak masalah ya. Nanti jadi Anda pahami gitu, kenapa sih kok maunya di kiri, kok ini ke tengah tadi ya, ke tengah. Mari kita lihat lagi di program HTML-nya yang kita ketikkan. Sudah ada ininya, sudah benar. Kalau sudah benar, ya nanti hasilnya sesuai yang diharapkan ya. Jadi ini kita sudah belajar sampai cukup lumayan ya. Tadi kita lanjutkan setelah list itu ada running tag. Kita belajar running tag. Ini ya running tag-nya di sini aja deh. Ya, running tag-nya kita tadi teksnya adalah antrian. Jangan lupa ditutup. Ya. Ini tutup, kita save, kita buka di Windows itu ya, Windows satu lagi biar bisa kita bandingkan. Tuh, di bawah ya terlihat ya, di bawah ada running tag itu jalan tuh. Running tag jalan. Perusahaan web pertama lagi belajar. Nanti kalau sudah bisa kita jadi membuat aplikasi ya, aplikasi inovasi yang menggunakan aplikasi TI. Nah, itu harapan kita. Karena ini kami kan sering mendapat permintaan inovasi suatu teman-teman yang lagi di Klatpim 4, di Klatpim 3 itu kan suruh bikin proyek perubahan. Itu sekarang pada pakai aplikasi berbasis web. Minta ke kami, antriannya panjang. Nggak bisa kita garap. Jadi kita sharing pengetahuan web programming-nya sehingga nanti mereka bisa buat sendiri. Walaupun mungkin tersendat, nanti ya tinggal kita diskusikan kalau ada kendalanya apa. Mudah-mudahan bisa kita carikan solusinya. Ini ya ada running tag di bawah nih running tag-nya. Oke, sekarang kita belajar running tag ya, lebih banyak. Sini running tag. Tadi
Saya perbesar lagi ya. Tadi nama-nama filenya masih kosong. Karena untuk ini saja, supaya saya tidak lupa. Gue coba kalau kalau A ini bisa di ini enggak ya? Ini kita save, kita jalankan dengan kita tampilkan di Chrome. Jalannya. Tuh, ini ampersandnya bisa di itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ini tadi kan ini ya, copy. Copy. Oke. Ini kita perbesar. Mana? Zoom ya. Biar kelihatan. Kita refresh. Kemudian kita bisa buat running tag itu ada warnanya, backgroundnya. Kita coba ini background color. Yellow. Nah, ini kita tutup ya. Kita tutup. Kita tampil, saya hapus dulu ya yang tadi ya. Kita mana nih? Pak Boy pun. Berarti ada yang salah. Ini ya kurang ini. Ini jadi kalau salah nggak muncul ya. Wih, cepet banget. Kita supaya ini deh. Kita kasih di sini garis. Biar lebih sesuai. Ini pakai dia ada di kita atur di paragraf yang berbeda. Ini ya. Ya, kita perbaiki dulu. Ya, kita perbaiki.
Ini masih belum bagus ya. Sebelum bagus ya, coba kita buka pakai yang lain. Itu Pak, kue yang atasnya belum ditutup. Oh, ada itu ya. Iya benar. Terima kasih ya. Slash-nya. Oh, ada slash-nya kurang ya. Iya, itu ya. Kita cari-cari kenapa. Gara-gara tutupnya ya. Oh ya, terima kasih. Ya itu ya, jadi kita belajar bersama di sini ya. Jadi bisa memperbaiki. Oke, kita kembali ke Nah, ini tadi mulai kayak gini, orang slash ya. Iya, sekarang sudah muncul lumayan ya. Ini coba ini saya perbesar dulu biar kelihatan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Behavior ya, behavior. Oke, ini kita lihat. Oh, ini ada yang kurang lagi nih. Ya. Itu ya, sudah ini ya. Sudah. Nah, itu ya, behavior tuh dia bisa bolak-balik. Cuman saya kok ada tanda lebih kecil di mana dia muncul ya. Ya nggak apa-apa ya, nanti diulang lagi teman-teman. Sekarang kita buat lagi running tag. Oh, di sini ya. Behavior. Bolak balik. Ini kita save. Kita isi. Ada bolak-balik bolaknya. Yang bolak-balik ada dua ya. Ada yang background warna kuning, nanti bisa dicoba-coba yang lain ya. Terus kita bisa running tag itu
balik ya ke kanan ya, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Di sini mau kita tambahkan lagi ya, yang terakhir yang bolak-balik ini over oh, ini ya, kita tambahkan nih. Tadi kan di PowerPoint-nya sudah ini ya, sudah dituliskan. Itu on mouse over stop. Jadi kalau kita kena mouse dia berhenti, dia dari press lagi. Ya, running tag-nya kalau dikasih mouse supaya ini karena cepet nih, nggak kebaca. Kita bisa fasilitasi off. Nah, kita tambahkan lagi nih, satu lagi. Kalau mouse-nya lepas, dia bergerak lagi. Kita coba ya, mudah-mudahan sesuai. Ya, jadi ini bolak-balik, kalau kena mouse, dilepas, jalan lagi. Itu ya, jadi kita tambahkan tadi on mouse out, ini elemennya ya. Itu ya, ini ya, running text sudah kita coba. Kita beralih ke coba yang lain lagi. Ya, coba yang lain itu image ya. Image. Oke, image ini saya buka supaya mengingatkan kita semua ya, saya dan teman-teman. Jadi ada, kalau file HTML itu ada ininya ya, ada tag-nya. Di body ini yang akan diproses. Kita tuliskan secara lengkap. Oke, sekarang kita mau gambar. Nah, image. Nah, kita lihat gambarnya ada apa sih? Coba saya lihat dulu ya. Saya mau gambar yang gambar 11 ya. Gambar 11. Oke. Ini tadi itunya JPEG ya. Oke, kita coba save. Kita tadi image ini kita open with Chrome. Wah, ini dia. Ini ada gambar yang ada di folder saya. Besar sekali. Wah, ini kok besar ya? Nggak sesuai yang kita harapkan. Nah, itu bisa kita atur. Tinggi. Ini dalam pixel ya. 200 lebar. Terus 200. Kita coba. Cek, kita refresh. Nah, ini bisa kita atur lagi. Oh, ini standar lah, banyak benar sih enggak. Cuman apa namanya? Makan lah gitu kan. Ini ya.
itunya ditinggal ya? Oh gitu. Ya, makasih dong. Sekarang kita mau agak turun dari di tengah. Ya. Ini nanti di sini kita tutup juga nih. Center page itu ya, kita lihat ke tengah itu. Terus kita lanjut ke background. Jadi back color ya, back color dulu. Back color dia ada di body, jadi seluruhnya ini ya, backgroundnya ini mau dikasih warna apa, solid ya, warna yang solid. Ada yang di HTML. Nanti kalau warna sesuai selera ya, sesuai kebutuhan. Saya juga nggak hafal warna, tapi coba-coba aja. Ini kita ini aja deh, kita buka lagi biar mau kita bandingkan ya. Kita bandingkan ini. Nah, hitam. Yang ini hitam backgroundnya sesuai kebutuhan. Ini kita lagi berkabung nih, kita hitamin aja background ya. Karena lagi pandeminya belum hilang. Kita buat background hitam untuk halaman web kita. Itu bisa ya, ini difasilitasi ya. Kemudian bisa juga background gambar ya. Saya mau pakai apa ya gambarnya? Kita lihat lagi. Gambar, saya punya gambar apa nih? Jadi saya gambar masih sedikit ya, karena komputernya, laptopnya baru nih. Oke, kita gambar web ya, jadi background kita ini ya. Jadi tadi backgroundnya warna hitam. Kita mau backgroundnya ini color ya. Sekarang kita mau ganti jadi background yang berupa gambar. Atau nanti kita ini. Background tadi gambar berapa ya? Gambar web. Coba bener nggak? Mudah-mudahan nggak salah ya. Ini kita buka lagi biar bisa kita bandingkan. Nah ini tuh backgroundnya gambar. Ya, gambar. Jadi kita bisa membuat background itu gambar atau warna. Itu ya. Ya kayaknya ini ya, PowerPoint-nya sudah cukup. Nanti jadi teman-teman bisa coba beberapa tadi teks, background, running text, karakter khusus. Coba kalau nanti ada list juga ya, coba-coba aja. Artinya kan Anda punya file atau punya sesuatu lah yang akan Anda tampilkan dalam web Anda, katakan punya buku atau punya yang lainnya, itu coba sendiri. Jadi nanti untuk tugas ya kita berikan satu aja. Itu terakhir Anda kumpulkan tugas, nanti baru kita kasih sertifikat. Jadi teman-teman sekarang absen dulu. Jadi kita ada 4 kali pertemuan, jadi 4 kali absen, kemudian tugasnya 1. Nanti kalau absennya terpenuhi, tugasnya juga terpenuhi, kita kirim sertifikat ya.
pas di Maret ini, di akhir Maret lah kita siapkan, kita kirim sertifikat. Nanti kalau tugasnya masih kurang, itu kita kasih feedback. Oh tuh kok cuma running tag aja sih, nggak gambar, nggak yang lainnya. Nah, itu kita kasih supaya dilengkapi, sehingga nanti kita saat sampaikan sertifikat itu sudah memenuhi jadi Anda bisa menangkap pembelajaran yang ada di kelas HTML ini. Ya, saya rasa saya cukupkan ya untuk materi sesi sekarang. Saya kembalikan ke moderator, Pak Aja. Pak Ajanya ada nggak nih? Silakan Pak Aja. Ada Pak, ada. Lagi sibuk nggak Pak Aja? Ada Pak. Ya, terima kasih ya. Saya cukupkan. Silakan Pak Aja. Terima kasih Pak Bambang. Gimana ini teman-teman? Saya kira ini materinya cukup menarik ya. Apalagi buat kita yang belum punya dasar untuk membuat sebuah programming, mungkin HTML ini bisa menjadi awal ya. Kalau kita lihat tadi sudah banyak, ada beberapa ya yang sudah kita coba. Saya juga mencoba baik itu running text, kemudian paragraf ya, heading, paragraf. Kemudian kita belajar untuk alternate, kita kasih background, kemudian terakhir kita bisa tambahkan gambar-gambar. Mungkin saya kira teman-teman nanti juga bisa mencoba di Google banyak sekali materi-materi untuk HTML. Ini juga kita kasih inisiasi untuk semuanya, tidak hanya cukup sampai di, kalau saya hitung baru 1,5 jam ini Pak. Gitu. Nanti di sesi setengah jam yang berikutnya kita coba untuk berdiskusi ya, mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin sedikit bertanya lah ya untuk materi kita di HTML ini. Mungkin untuk pertanyaan sesi yang pertama mungkin saya persilahkan, silahkan. Jika ada yang ingin raise hand, kami persilahkan, dan kami juga sampaikan jangan lupa untuk mengisi presensi kelas, karena ini juga menjadi seperti kita ibaratnya kuliah ya. Ada absensi, kemudian ada tugas yang harus kita kerjakan walaupun sederhana, itu untuk menjamin bahwa kita tetap follow, tetap mengikuti kelas-kelas kita. Ini juga nanti untuk kita sendiri juga. Mungkin itu saya buka pertanyaannya untuk teman-teman semuanya. Jika ada yang raise hand, kami persilahkan. Kalau saya lihat dari chat juga, ya kami juga mohon maaf mungkin kalau internetnya masih belum stabil, masih ada yang masih nge-freeze tadi ketika dalam proses pembelajaran. Nanti ke depan kita coba perbaiki lagi untuk jaringan kita di sini. Kira-kira ada yang ingin disampaikan? Saya juga melihat di sini peserta kita ini para suhu-suhu juga ini Pak Bambang. Nah, baik, ini ada pertanyaan default ukuran font berapa? Ini maksudnya default ukuran font. Ini maksudnya apa, default di notepad-nya atau di mana ya ditampilkan ya? Maksudnya apa ini? Mungkin Mbak Spati mungkin bisa ketik lagi mungkin pertanyaannya apa ini maksudnya. Atau mungkin Pak Bambang bisa sedikit memberi pencerahan Pak, defaultnya apa? Ini defaultnya kalau kita lihat tadi kan, oh di HTML-nya. Apakah itu fontnya 12 atau apa mungkin? Pak Bambang bisa sedikit Pak. Silakan, jadi Pak untuk default font size-nya ya. Font size-nya atau font style-nya. Jadi font style-nya kayaknya Arial ya. Arial. Kayaknya ya, bisa saya kurang itu sih. Terus kalau size-nya itu mengikuti, kalau kita buka notepad ya kelihatannya tuh 11 ya, kelihatan Arial 11 kelihatan itu bisa. Tapi intinya nanti kan kita mau menampilkan ke web browser kita ya.
web browser kita itu stylenya bisa kita mau pakai yang Time News Roman atau mau yang komik, bisa pakai tambahin style gitu. Ini tadi belum, ini itu jadi teman-teman cari sendiri lah ya. Saya men-challenge teman-teman untuk mengembangkan font stylenya. Nggak saya kasih tahu, padahal saya tahu loh. Terus kalau size-nya itu kan nanti tergantung, nanti kalau tampil di browsernya itu kan browsernya bisa kita style kan. View-nya, zoom, mau kita perbesar, kita perkecil, menjadi relatif. Intinya gini aja deh, yang enak dilihat gitu ya. Jadi untuk desain web itu enak dilihat, itu size-nya berapa, itu juga tergantung ini, makanya dia relatif, tergantung browsernya itu berapa view-nya, atau tergantung settingan Windows-nya. Windows-nya kalau yang sudah di atas umur 50 kayak saya, ya saya kasih Windows-nya tuh besar ya, udah saya set style di situ. Itu ya, jadi ini relatif ya. Jadi, tapi kalau ya terima kasih pertanyaannya, nanti tinggal disesuaikan aja. Disesuaikan saat muncul di browsernya itu yang enak di mata tuh font style-nya apa, font size-nya apa, background-nya apa. Nah, ini jadi ke desain grafis ya, ke desainnya itu memang ini suatu hal yang penting juga. Tapi kalau untuk desain grafis nggak kita sampaikan kesempatan ini, gitu, karena kita mendorong ke programmingnya. Nanti kalau ke desain grafis itu butuh waktu banyak juga tuh. Kalau kayak saya untuk desain grafis ya, kayak warna gitu. Warna bagi saya tuh semuanya cakep. Jadi kalau suruh mendesain, saya rubah-rubah terus, kok cakep semua ya. Jadi nggak ini, saya kurang sensitif untuk memaksimalkan desain grafis. Ya, jadi ya itu nanti punya ini ya, ujungnya pokok gimana sih supaya enak dilihat, sehingga nanti yang menggunakan user atau browsernya itu, orang yang masuk ke kita itu seneng lah, nyaman. Itu aja sih ya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih ya. Aja. Jadi saya mau menginformasikan juga bahwa sebenarnya kalau kita lihat di beberapa website itu ada yang murni HTML semuanya gitu. Jadi tidak perlu khawatir juga kalau misalkan teman-teman ingin membuat sebuah website, tidak harus masuk ke database, tapi ada juga yang murni HTML. Jadi isinya link-link aja mungkin. Jadi kalau misalkan punya website dari satu website, kemudian dibuatkan tampilan yang bagus, teks-teksnya yang bagus, kemudian kalau diklik bisa lari ke website itu juga sebenarnya bisa kita lakukan gitu melalui HTML. Saya buka lagi mungkin di sesi yang pertama ini pertanyaan, kita masih punya waktu, mungkin ada yang ingin bertanya. Baik, ini ada dari Rizky Kamil ya. Apa bedanya Pak PX, EM, dan persen? Mungkin bisa ya, Pak. Saya meraba-raba aja ya, kira-kira aja ya. Ini pixel atau apa ya? Memang nanti karena HTML ini sudah difasilitasi ya, sudah dikembangkan sekarang generasi kelima, jadi memudahkan. Kita bisa gunakan beberapa ini. Kayak tadi untuk warna ya, itu bisa pakai RGB, bisa pakai kode EBCDIC-nya tuh ya, kode heksanya, atau pakai kata-kata bisa. Nah, itu karena sudah dikembangkan di HTML ini untuk memudahkan kita dalam membuat halaman web. Ya, jadi nanti kalau ini PXEM persen ini itu sudah kalau saya jawabnya secara general ya, itu difasilitasi oleh HTML untuk saat kita mendesain halaman web itu silahkan kita pilih itu aja ya. Tapi kalau mau detailnya itu tanya ke Profesor Google. Ya tadi kalau dilihat di web
di PowerPoint saya kan juga ada, kita bisa lihat itu secara detail di website w3school.com. Wah, itu lengkap itu. Jadi memang di sini saya teksnya saja tidak saya berikan semuanya, apalagi elemennya ya. Soalnya saya udah lupa ya, udah lupa. Dan dulu saya nggak bisa, sekarang lupa gitu. Sama aja ya. Jadi memang nggak terlalu saya cenderung ke hasil aplikasi yang kita bangun ya, itu bermanfaat. Kalau untuk elemen bisa kita sesuaikan saya. Jadi itu toleransi saya sangat besar ya, itu hal-hal detail seperti itu. Baik Pak, ini ada satu pertanyaan dari Pak Slamet Prayogi. Apakah penggunaan di aplikasi script Google sama Pak? Atau penerapannya ini harus Pak dengan halaman web pribadi gitu? Itu dari Mas Slamet Prayogi. Ya, jadi semuanya yang kita lihat di website ya, itu kan didesain ada klien, ada server, ada front end, ada back end. Nah, nanti yang kita tampilkan sekarang di front end semua, di sisi klien, di sisi kita semua tuh. Nanti kalau melihat di sisi servernya itu nanti pakai database, pakai ya PHP ya, itu akan diterjemahkan masuk ditampilkan di klien, ditampilkan kita ya. Jadi tadi kamu mau lihat ke website Google, yaitu kita bisa buka kan pakai browser. Sama tuh di sisi kliennya sama. Mungkin dikembangkan ada JavaScript-nya. JavaScript tuh di sisi kita, di sisi klien atau di sisi front end ya, bukan di back end. Back end itu ada di servernya itu sudah. Tapi untuk HTML ini semuanya di sisi front end, di sisi klien. Kita belum main dengan server. Ya. Jadi kalaupun HTML ini kita taruh di server, diakses orang, itu sama persis. Nggak ada proses di servernya, hanya dikasih aja ininya. Ya, seperti ketika HTML itu dan terus dibaca oleh browser yang ada di kliennya. Itu ya mungkin itu sedikit penjelasan saya ya. Karena kalau ini kan sangat luas ya untuk TI ini, banyak detail, banyak hal yang saya juga belum memahami ya. Jadi di sini saya belajar yang mudah-mudah saja. Kalau basic saya sangat dasar ya. Saya itu programmer mainframe. Zaman dulu itu saya ngolahnya pakai mainframe ya. Ya kan terus dikembangkan sekarang. Ya, zaman dulu nggak ada laptop, apalagi HP. Ya, sehingga itu saya proses di situ, dan tapi prosesnya sama kok, sama ya, cuman di downsize saja sehingga bisa di laptop seperti apa. Kalau harus mainframe itu satu lantai ya, untuk meletakkan perangkatnya itu satu lantai itu kurang lebih 20 meter kali 20 meter besar sekali ya. Ya, itu basic saya. Perkembangan teknologi sangat cepat sekali dan banyak hal yang nggak bisa saya ikuti juga. Dan beberapa hal juga tuh kayak taktik dagang ya. Jadi berubah-berubah, kita sudah bisa berubah lagi versinya. Nah, jadi untuk kalau nanti mungkin bisa ditanyakan ke pemateri yang muda-muda ya. Yang prakom muda tuh. Saya kan prakom tua saya. Kalau pakai jurus-jurus jadul bisa saya. Kalau jurus-jurus yang canggih-canggih yang terakhir, jadi kalau untuk di prakom yang lulusnya belakangan tuh ilmunya lebih banyak ya. Jadi saya ini ilmunya jadul dan berusaha ngikutin perkembangan teman-teman. Jadi saya belajar ke teman-teman juga nih yang prakom muda dan prakom pertama. Ya itu ya mungkin sedikit yang bisa saya jelaskan. Ya saya kembali ke Pak Aja, silakan Pak Aja.
Makasih Pak. Ini saya cuma mau juga mengingatkan kepada teman-teman semuanya. Kami mohon juga untuk pengembangan kelas kita ke depan. Kami mohon untuk mengisi evaluasi kelas. Linknya sudah kami sampaikan melalui chat. Kemudian juga kami mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi presensi kelas. Nah, mungkin untuk menutup kegiatan kita, Pak, ini ada satu pertanyaan, ini sepertinya pamungkas sekali ini pertanyaan. Ini dari Mas Wahyu Budiarso. Ini kalau dari nama ini kelihatannya dari DJPB nih, Pak. Pinang, Pak. Beliau ini ingin menanyakan ya, kalau menambah menu, Pak, gitu, mengetahui pengunjung page gitu ya, pengunjung websitenya berapa kali mendownload gitu ya, yang sudah ditaruh di website itu bisa lewat HTML enggak, Pak, gitu. Mungkin kalau misalnya di kita itu ada NOC untuk berapa banyak sih publikasi yang di-download atau berita itu berapa hitnya, berapa banyak yang bisa kita lihat, apakah bisa melalui HTML, Pak? Beliau menanya ini apa terlalu dini nih, apa nanti pas pertanyaan ini dijawab pada bulan Juni gitu Pak gitu. Mungkin ini beliau seperti ingin mendapat jawaban hari ini nih. Ini barusan dia WA juga ke saya Pak. Mungkin bisa mohon pencerahan nih Pak. Ya, ini memang sering kita gunakan ya. Kita mau lihat siapa yang masuk ke website kita, kayak di YouTube juga ya, berapa kali view-nya, berapa subscribe-nya gitu ya, perkembangan untuk YouTube. Untuk ini detailnya nanti saya sampaikan secara adat ya. Nanti Pak Aja yang biasa menggunakan, tapi ini agak sementara oke lah untuk supaya nggak ngambang. Menurut saya nih saya bisa saya salah ya, karena saya 10 tahun udah nggak program ya. Itu bukan di HTML menurut saya, tapi mungkin nanti jadi bisa kita cari tuh sama-sama proyek. Nanti teman-teman yang sudah bisa boleh sharing ya. Nanti kita di materi berikutnya ini kan mungkin sesuatu yang menarik ya. Saya kan juga ini juga teman-teman ini tertariknya apa sih gitu kan. Masih meraba-raba juga. Oh, ini rupanya sesuatu yang menarik juga nih. Tapi saya belum ya. Oke lah gini loh. Saya lupa tuh pakai apa ya. Kalau dulu saya nggak bisa, sekarang saya lupa untuk menghitung pengunjung. Ini biasanya Pak Aja yang memegang website PPS bisa menggunakan, nanti bisa nanya ke programmer itu ya. Ya itu ya mungkin ya. Terima kasih nih Pak Wahyu nih sudah bergabung dan pertanyaannya sangat ya ini kita juga butuh apa-apa yang teman-teman harapkan sehingga nanti kita bisa membangun suatu aplikasi yang benar-benar bermanfaat ya. Itu ya itu Pak aja yang bisa saya jawab ya untuk sementara. Baik nanti terima kasih Pak Wahyu. Nanti pertanyaannya kita simpan dulu ini ya Pak Wahyu ya, biar ada PR juga ini buat kita ya. Nanti kita sampaikan pertemuan kita supaya nanti bisa hadir pada pertemuan-pertemuan berikutnya ini Pak Wahyu ini. Fotonya bagus-bagus ini beliau ini Pak. Baik, saya kira mungkin sesi kita cukupkan untuk kelas kita hari ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingin juga menyampaikan mungkin dari teman-teman, dari tim, apakah ada yang ingin disampaikan kembali, kami mengulang. Kami juga ingin mendapatkan feedback terhadap evaluasi kelas kita pada hari ini, sesi pertama untuk HTML, melalui s.bps.go.id/evaluasi kelas. Teman-teman bisa mengisikan evaluasi kelas kita pada hari ini. Kemudian jangan lupa untuk mengisi presensi kelas, ya, presensi harian untuk materinya hari ini. Kemudian tadi disampaikan ada PR ya, ada sedikit tugas. Ini nanti mungkin di sharing via chat apa bagaimana ini teman-teman nanti bisa disampaikan atau melalui email sebelum nanti teman-teman meninggalkan room kita. Sebelum kita meninggalkan room,
sebaiknya mungkin kita foto dulu ini Pak. Oh, share via grup. Baik, baik. Share via grup. Karena ini grupnya agak banyak ya. Kita punya grup juga dengan teman-teman dari BPS Sumatera Selatan juga. Kita punya grup untuk kelas programming juga. Ya, ini juga sudah dibalas oleh Mas Eji ya, untuk menghitung page pengunjung dapat dilakukan dengan PHP ya. Nanti juga akan disajikan pada kelas selanjutnya. Wah, ini Mas Wahyu ini ditunggu nih kelas PHP-nya ini. Kelas PHP-nya ini bukan apa ya, memberi harapan palsu ya. Nanti silahkan ditunggu ya sampai kelas PHP-nya. Nanti kita tunggu nih Mas Wahyu kehadirannya. Amin. Terima kasih. Baik, saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan. Kami dari tim mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta. Terima kasih untuk telah berpartisipasi. Mungkin jika ada hal-hal yang masih belum berkenan, masih ada hal-hal yang masih harus kami perbaiki, silahkan nanti dituliskan di komentar. Kemudian kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kami juga mengharapkan semuanya untuk tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi kita yang masih berlangsung. Itu saja dari kami. Terima kasih banyak. Sampai bertemu pada kelas HTML sesi yang kedua di minggu depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.